Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Hai, halo sahabat dan bunda-bunda semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, aku doain semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa share lagi video aku. Di video kali ini aku akan membagikan tentang budgeting Agustus 2024 aku ya. Nah, di sini tuh aku hanya share bagaimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku. Nah, ini bukan bermaksud untuk pamer karena tidak ada yang perlu dipamerkan ya dari video aku ini, dan bukan bermaksud untuk menggurui sahabat dan bunda-bunda semua. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah mengklik video aku. Tonton video aku sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Dan yang pertama kali mampir, aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Aku Femi, ibu rumah tangga dengan satu orang anak yang saat ini berada di Sumatera Barat. Support selalu channel YouTube aku ya dengan tekan subscribe, like, dan komen. Dan jika berkenan, bagikan juga di tab komunitasnya agar lebih banyak lagi yang menonton video aku ini ya. Terima kasih. Sahabat dan bunda-bunda pasti sudah pada budgeting ya. Nah, untuk yang belum budgeting, yuk kita bikin budgeting bareng. Nah, di sini aku udah mulai ya membikin judulnya dulu nih. Nah, di sini aku bikinkan budgeting Agustus 2024. Nah, ini aku bikin juga ya mengelola uang 2.500.000. Buat sahabat yang masih bertanya apa sih itu budgeting? Nah, budgeting ini tuh rencana keuangan ya, bisa untuk perusahaan atau untuk perorangan, bisa untuk ibu rumah tangga, mahasiswa ataupun pelajar. Nah, budgeting ini tuh sangat penting ya sahabat, karena bisa membantu kita dalam mengelompokkan keuangan kita, dan kita bisa lebih bertanggung jawab lagi tentang rezeki yang Allah titipkan sama kita. Yang perlu kita lakukan dalam budgeting ini tentunya dengan niat untuk mengelola keuangan kita agar pengeluaran lebih terperinci lagi. Nah, di sini kita catat dulu semua pendapatan baik suami maupun istri. Nah, selanjutnya itu kita catat semua pengeluaran kita dan barulah kita bisa untuk saving. Nah, di sini aku catat ya, bikin pendapatan suami dan istri, dan untuk nominalnya nggak aku tuliskan di sini ya. Dan di sini aku juga bikin kategori dan budget. Nah, untuk kategori itu ada pegangan suami, sedekah, orang tua, dan kontrakan. Saat ini aku masih mengontrak ya sahabat. Dan di sini juga aku bikin saving, itu ada tabungan lebaran dan challenge aku ya. Nah, seperti ini ya cara aku, simple dan mudah aku pahami. Sebenarnya untuk budgeting itu ada juga pakai metode 50%, 30%, dan 20%. Kalau untuk aku sendiri, aku menerapkan budgeting yang sepaham aku aja ya, nggak pakai persen. Sebenarnya itu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban, 20% untuk saving. Tapi aku nggak menerapkannya seperti ini ya. Penting banget untuk kita melakukan budgeting ya sahabat, karena bisa membantu kita untuk mengontrol keuangan kita ini agar lebih terperinci lagi, dan banyak banget ya manfaatnya yang kita rasakan. Boleh sahabat dan bunda-bunda yang belum coba, boleh ya dicoba. Nah, untuk aku sendiri itu aku udah merasakan ya manfaat dari budget. Selain membantu kita membuat pengeluaran terperinci, manfaatnya juga yang kita rasakan bisa untuk mencapai tujuan finansial kita ya, dan bisa juga mencegah kita menghabiskan uang yang berlebihan. Maksudnya itu kita lebih bisa mengontrol pengeluaran kita ya, dan kita juga bisa menabung dan bisa membantu kita mempersiapkan menghadapi keadaan yang tak terduga atau keadaan yang darurat gitu ya, dan lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan semata. Kita juga bisa meminimalisir hutang. Budgeting ini hanyalah anggaran perencanaan kita ya. Jika pada kenyataannya atau realisasinya itu ada perubahan atau pergeseran sedikit, itu tidak masalah ya, karena kita sudah membikinkan rencananya. Dan dengan rencana ini kita bisa selangkah lebih dekat dengan tujuan keuangan kita
kita ya. Memiliki dan mematuhi rencana ini dapat menjaga pengeluaran kita tetap terkendali dan memastikan bahwa tabungan untuk keadaan darurat dan tujuan jangka panjang tetap konsisten. Itulah pentingnya kita melakukan budgeting. Nah, lanjut ke budgeting Agustus 2024 aku ya, sahabat dan bunda-bunda. Nah, di sini aku bikin kewajiban. Seperti biasa, kewajiban aku itu nggak banyak ya. Di sini tuh aku kelompokkan di kewajiban itu ada beras, listrik dan gas, BBM dan internet. Nah, untuk beras sendiri aku budgetkan itu 200.000 dan listrik itu 100.000, gas 25.000. Aku menggunakan gas yang 3 kilo ya, itu harganya sekitar 22.000 sih. Nah, untuk BBM aku budgetkan di sini 100.000 dan untuk internet itu aku budgetkan 230.000. Aku tuh pakai wifi, itu bayarnya 185.000 dan kadang itu aku ada pergi keluar ya, beli voucher lagi. Jadi di sini aku budgetkan 230.000 aja. Dan untuk yang kedua itu ada kebutuhan. Nah, di sini tuh kebutuhan aku bagi juga jadi dua, kebutuhan bulanan. Nah, untuk kebutuhan bulanan ini tuh aku beli untuk persabunan, minyak, gula, perbumbuan juga. Nah, ini juga ada untuk kebutuhan anak juga di belanja bulanan aku. Nah, yang sekiranya hanya 1 bulan, jadi aku bikin untuk di sini tuh anggarannya kebutuhan bulanan ya. Nah, di sini aku budgetkan 200.000. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan mingguan ya. Kebutuhan mingguan ini tuh ada untuk lauk pauk untuk makan sehari-hari, lauk pauk, sayur dan buah. Ini di sini aku budgetkan 500.000 ya. Dan selanjutnya itu ada galon. Di sini aku budgetkan 70.000. Dan yang kelompok yang ketiga itu ada untuk jajan ya, karena aku tuh suka jajan juga. Jadi di sini aku budgetkan jajan itu 400.000 ya. Dan yang keempat itu ada dana yang tak terduga. Ini dana yang tak terduga ini banyak banget ya, seperti parkir saat kita pergi keluar gitu, rekreasi. Ada juga beli obat, dan ada juga orang pesta atau ada yang kerusakan. Nah, kemarin itu di kontrakannya aku ini tuh pintunya rusak, jadi diperbaiki. Nah, itu mengeluarkan dana yang tak terduga ya sahabat. Nah, untuk budget dana yang tak terduga ini aku tulis di sini 175.000 ya, sisaan dari uang yang 2.500.000 yang aku kelola ini. Dan di sini aku juga saving itu 500.000. Jadi semuanya itu totalnya 2.500.000 ya sahabat. Dan untuk kondisi aku saat ini tuh 2 orang dewasa, aku dan Pak Su, dan 1 orang anak balita berusia 15 bulan. Nah, inilah rencana anggaran keuangan Agustus 2024 aku. Boleh ya sahabat dan bunda-bunda dijadikan referensinya. Dan aku juga mengatakan di setiap keluarga itu pengeluaran anggota dan harga di tempatnya itu berbeda-beda. Jadi ini nggak bisa jadi patokan untuk nominalnya ya, bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sahabat saat ini. Baiklah, setelah aku bikinkan budgetnya atau rencana keuangannya, aku tuh mau masukkan uang ke dalam dompet pita dan mengelompokkan sesuai yang udah aku tulis ya. Nah, di sini aku susun dulu uangnya ya, karena ini baru diambil dari ATM. Dan jangan salvok, ini nominalnya 100 ribuan ya, karena nggak ada yang pecahan yang lainnya gitu. Nah, di sini aku masukkan seperti yang udah aku tulis ya. Untuk beras itu 200.000 dan untuk listrik dan gas itu 125.000, karena aku nggak punya pecahan yang selain yang 100.000. Jadi di sini tuh aku genap-genapkan aja ya untuk memasukkannya. Untuk listrik dan gas ini tuh 125.000, jadi di sini aku masukkan aja uang 100.000 dulu. Jadi
kurang ya gitu. Nah selanjutnya itu ada BBM 100.000 dan untuk internet itu 230. Jadi ini juga kurang ya, ini tuh nggak ada uang 30.000. Nah lanjut, ini sini juga ada belanja bulanan ini 200.000. Dan untuk yang mingguan ini ada 5 minggu ya, karena bulan Agustus ini tuh minggunya tanggalnya sampai tanggal 31 ya. Jadi di sini aku bikin 5 minggu. Untuk satu minggunya aku masukkan 100.000 karena alhamdulillah saat ini tuh harga udah pada turun ya. Seperti cabai di sini udah 35.000 sekilo, jadi udah murah ya. Untuk bawang juga, untuk tomat juga udah turun harganya alhamdulillah. Dan di sini juga aku masukkan galon 70.000, jadi nggak ada juga pecahannya, jadi uangnya uang pecahan 100 semua ya. Kadang seperti itu ya bun, kalau aku tuh di sini tuh ATM-nya itu narik uang itu adanya pecahan 100, itu kadang membuat aku kesusahan untuk membuat video budgeting kayak gini ya. Nah di sini aku juga sisihkan untuk tabungan itu ada 500.000 ya. Nanti uang ini akan aku tukarkan ya untuk ngisi saving aku, saving challenge dan tabungan lebaran. Nah seperti ini aja ya cara aku mengelola keuangan rumah tangga setelah dibikinkan budgetingnya, setelah dibikinkan anggarannya gitu, rencana keuangannya, lalu aku masukkan ke dalam dompet pintar aku ini. Nah inilah budgeting aku ya, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Oh iya, hampir kelupaan, ini aku ada sisaan uang 2000-an ya. Ini tuh ada 2 lembar, jadi aku masukkan ke dalam saving challenge aku yang 2000 ini. Kemarin itu aku pulang kampung ya, jadi saving challenge aku ini aku tinggal di kontrakan, jadi aku tuh nggak ada ngisinya. Nah ini ada uang sisaan belanja tadi ya, jadi aku masukkan aja ke dalam saving challenge aku. Nah ini. Sampai di sini dulu ya videonya. Aku mohon maaf jika selama dubbing atau selama di video ada perkataan atau perilaku aku yang kurang berkenan. Ambil baik dan buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.